Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dengan nomor NIM 0528400292 dari UT Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video penyelesaian tugas 3 pada mata kuliah jaringan komputer, yaitu menggunakan Cisco Packet Tracker. Untuk langsung saja ya, untuk ke soal 1. Pada tugas kali ini yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Nah, ini soal pertama. 4 komputer, 1 komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, kemudian 1 buah switch, oke. Hubungkan semua perangkat menggunakan kabel, switch 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Nah, di komputer sini saya akan menggunakan IP. Nah, ini untuk pertama interface FHS Ethernet untuk komputer 1 192.168.10.1. Oke. Komputer 2 config ya, interface FHS Ethernet ini 192.168.10.2. Komputer 3 config interface FHS Ethernet 192.168.10.3. Komputer 4 config interface pas Ethernet 0 IP address 4 192.168.10.4. Nah, masing-masing sudah mempunyai IP. Ini saya kasih nama komputer 1 92.168.10.1, komputer 2 92.168.10.2. Cepat ya, copy aja. Komputer 3. Oke, ini komputer 4. Oke, selanjutnya tes ping dari komputer 1 ke komputer 2, yaitu masuk desktop command prompt. Ada ping dari komputer 192.168.10.2 ini ke komputer 2 sudah nyambung. Selanjutnya ping ke komputer 3 192.168.10.3 sudah nyambung dari komputer. Kemudian ping ke komputer 4 192.168.10.4. Oke, jadi komputer sudah nyambung semua. Untuk soal 1 sudah bisa selesai. Lanjut ke soal 2. Buatlah 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Jadi sini akan menambahkan 1 server HTTP yang terhubung ke 4 komputer tersebut. Lanjut ke Cisco tadi. Server, 1 server. Oke, saya tambahkan 1 server. Ini kemudian jaringan saya hubungkan. Oke, kemudian memberi IP server config internet. Oke, 192.168.10.5 melanjutkan IP yang tadi. Dan ini saya tulis server HTTPS 192.168.10.5. Oke, buatkan 1 server. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Kemudian ini sudah menyambung. Saya coba mengakses server HTTPS dari komputer 1. Ini ping dulu. Oke, 192.168.10.5. Nah, sudah nyambung. Saya coba ini untuk service biar gampang. Saya punya indeksnya, ini saya coba edit. Nah, ini saya tulis server HTTPS sudah ditemukan. Oke, save. Kemudian saya coba dari komputer 1 mengakses server tersebut melalui web. Ini web desktop, web browser. Oke, 192.168.10.5. Server sudah ditemukan. Oke, lanjut ke komputer 2 untuk mencoba mengakses. Komputer 192.168.10.5. Go. Server HTTPS. Oh, ini HTTPS sudah ditemukan. Ini saya coba. Ya, bisa untuk HTTPS. Nah, HTTP juga boleh, HTTP aja. Oke, sesuai soal. Kemudian dari komputer 3 desktop, ini web browser 192.168.10.5. server HTTP sudah ditemukan. Oke, komputer 4 desktop web browser 192.168.10.5. Go. Server HTTP sudah. Jadi keempat komputer setelah dites sudah terhubung, bisa mengakses ke server HTTP. Bisa dibuat dia. Kita sesuaikan namanya dengan yang di soal HTTP. Oke.
Lanjut ke soal 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP dan melalui DNS server. Oke. Pada soal 3 ini yaitu menambahkan satu server DNS. Pilih server, kemudian ini kita coba tarik kabelnya. Ini kasih nama dulu. Oke, server DNS 22.8.6. Oke, kemudian setting atau service, kemudian DNS jadi on. Misalnya saya membuat domain, sebuah domain mas.rofik.com. kemudian saya menambahkan IP dari server HTTP untuk dimasukkan di sini 192.168.10.5, kemudian add dan save. Oh, ini harus jadikan ya, belum terhubung, saya hubungkan dulu. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita tambahkan DNS domainnya mas.rofik.com. selanjutnya IP-nya yaitu IP server HTTP 92.8.10.5. Bisa save. Oke, sudah nyambung. Selanjutnya memastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS. Ini komputer 1, DNS IP-nya 192, diarahkan ke DNS IP DNS server 192.10.6. kemudian dites mengakses domain yang sudah dibuat dari server DNS mas.rofik.com. Belum bisa nyambung. Ini saya perlu dicek kembali karena ini belum bisa nyambung. Service DNS. Oh iya, saya punya CD server 192.4.10.6. Oke, dicoba kembali lewat browser. Masih belum berhasil, kira-kira apanya? 10.6 first name unresolved, ini belum berhasil ya, jadi perlu dicek kembali. Service config interface. Oh, ini IP-nya belum ada, 22.8.10.6. Oke, ini sudah service DNS. Oke, ini dicoba kembali. Jadi karena ada kesalahan ya, IP-nya belum saya input, harusnya ini sudah bisa. mas.rofik.com. Nah, saya perlu lakukan ini. Dari sini saya mengakses sebuah domain yang saya bikin di server DNS. Nah, di sini diarahkan ke server HTTP. Jadi belum selesai, kemudian saya coba lanjut lagi mengakses melalui komputer 2. Ini harus disetting dulu DNS nya 92.8.10.6. Diakses. Oke, mas.rofik.com. Nah, sudah bisa diakses, server HTTP sudah dibuka. Selanjutnya yang komputer 3 bisa 192.8.10.6. Akses domain mas.rofik.com. server HTTP sudah ditemukan. Selanjutnya mengakses dari komputer 4 192.8.10.6. Oke, diakses lagi mas.rofik.com. Nah, server sudah ditemukan. Jadi dari keempat uji coba dan buat mengakses domain ini dari komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4 sudah berhasil. Nah, selanjutnya untuk soal 1, 2, 3 saya rasa sudah bisa diakses, satu sudah berhasil. Mungkin untuk selanjutnya yaitu lanjut ke soal nomor 4. Ini saya coba delete, kosongkan dulu. Ya, lanjut ke soal nomor 4, yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut ini. Pertama, ini merute PC 1, PC 0 ya, PC 0, kemudian server DNS, kemudian PC 1 server, kemudian switch rute 1841 941. Oke, selanjutnya switch 950 switch 960. Ada tabel VDL. Nama server Ilkom. Ini server DNS server. Komputer 1 di server
pendilcom.com. Oke. Lanjut untuk struktur jaringan sudah terbuat. Pertama yaitu mengkonfigurasi router 1841. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini ada langsung ke konfig fast 00 dan fast di interface-nya fast 00 dan fast 01. Dicek. Nah, untuk yang switch jaringan bawah ini fast masuk fast 00 dan yang ini fast 01. Langsung saya coba setting. Pertama untuk jaringan atas dulu ya, fast 01. Saya coba buat fast 00 dulu yang jaringan bawah. Saya coba bikin IP 192.168.5.1. Kemudian ini jangan lupa port statusnya di on. Kemudian fast 01 untuk jaringan atas saya bikin IP yang berbeda dengan yang jaringan bawah 92.168.10.1. Dan port status dinyalakan. Nah, oke, sudah menyala. Ditunggu sampai nyala hijau. Untuk yang PC 1 mungkin server ini dulu ya. Untuk server Ilkom saya coba IP-nya saya bikin 192.168.10.2. Oke. Ini untuk HTTP-nya, indeksnya saya coba bikin. Diedit. Server ilkom.com sukses diakses. Save. DNS. Ini saya coba IP-nya 192.168.10.3. Kemudian setting IP DNS, setting service DNS ini on. Ini saya coba bikin domain, ini domainnya ilkom.com 192.168.10.2. DNS import. Ini untuk PC dengan itu coba password 92.168.10.4. Sebenarnya 92.168.4. Ini 92.168.2. Terus IP DNS-nya berapa? 10.3. Ini juga DNS-nya. Gateway-nya ikut router 192.168.1. Juga server gateway-nya diarahkan ke router 192.168.10.1. DNS gateway 192.168.10.1. Lanjutnya untuk IP yang bawah ini kita coba ya. Nanti ada saya juga 92.168.3. Lanjutnya yang PC ini kan ini C1 92.168.5.3. K2 K3 ini dari 92.168 10.5.1. Kemudian DNS-nya 92.168.10.3. Oke, terus yang server pendilcom gateway-nya 192.168.5.1. DNS-nya 192.168.10.3. Terus IP-nya 192.168.5.2. Oke, servernya server pendilcomnya server ini dengan saya bikin edit. Ini servernya saya ganti server pendilcom.com sukses diakses. Oke, kemudian DNS-nya ditambahkan terus DNS pendilcom.com 92.168.5.2. Oke, ini IP-nya 192.168.5.2. Ini sudah bisa. Kemudian perintah selanjutnya ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Ping PC 0 jangan wrong. Ping PC, nah bukan ada ke PC 2. PC 1 ping 192.168.5.2. Masih belum berhasil, kenapa ya? Router 5.1, 5.3. Oke, 10.1, 10.2, 10.4. Sudah on. Coba lagi dari PC 0 ke konfigurasi
default DP 10.1.3 servernya setting DNS server. Oke, udah bisa 10.3 ini 5.1 setting 2 versi 5.3 sudah setting 1 sudah 2 setting 4 masih belum nyambung kira-kira apanya. Oke, sebentar sini ke 5.2 5.1 tuh ini. Oke, desain grafik interface astagfirullah itu ada IP-nya sudah mendapatkan 5.3. Oke, ada kesalahan penginputan belum diinput IP-nya yang ini ini udah. Oke, sekarang dicoba lagi dari PC 1 PC 0 ke PC 1 harusnya di sini. Desktop dari mana? Ini sudah mendapatkan 5.3. Nah, hasil level 5.2. Oke, berhasil. Selanjutnya pastikan ping dari PC 1 ke PC 0. Ping dari PC 1 ke PC 0. Oke. Ping 92 saya menambahkan 10.4. Oke, langsung nyambung. Kemudian coba yang server.com. Nah, nyambung. Selanjutnya ke DNS-nya ping 3. Oke, nyambung lagi. Next. Nomor 3, buka browser akses ilkom dari PC 1. Buka browser web browser dari PC 1. Oke. Buka. ilkom.com. Server ilkom.com sukses diakses. Oke. Kemudian buka web browser pendilkom dari PC 0. Pendilkom dari PC. Ini PC 0. pendilkom.com. Oke, server pendilkom sukses ya saya. Nah, saya kira selanjutnya pendilkom. Pastikan halaman ilkom harus terbuka. Oke, saya kira cukup ya untuk penyelesaian tugas 3 kali ini pada mata kuliah jaringan komputer. Saya akhiri, apabila ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.